Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 14 Juni 2022. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayatnya yang ke-46 sampai 56. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam ini boleh kami lalui. Pagi ini kami kembali untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga dapat melakukan seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini, membaca firman Tuhan, karena firman merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 1 ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Tema kita hari ini, jiwaku memuliakan Tuhan. Diatangku umpe kalam kai puang matua. Karl Marx terkenal dengan teori pertentangan kelas. Ia menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah berada dalam perbedaan dan pertentangan kelas sosial, bangsawan budak, kaya miskin, kuat lemah, dan lain-lain. Situasi ini sudah menanti setiap manusia yang akan lahir. Fatalnya, perbedaan kelas sosial selalu diikuti dengan kenyataan yang buruk bagi sebagian besar manusia, di mana penindasan, pemerasan, kesewenang-wenangan akan selalu hadir dalam berbagai bentuk kehidupan. Kalau kita membaca dengan seksama nyanyian pujian Maria, apa yang diutarakan oleh Karl Marx ternyata bukanlah hal yang baru. Jauh sebelumnya Alkitab telah memberi gambaran bagaimana perbedaan kelas sosial adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia pada masa Maria mengandung bayi Yesus. Perbedaan kelas sosial tersebut telah membuat manusia menjadi congkak. Lihat ayatnya yang ke-51. Jurang yang menganga antara penguasa dan orang pinggiran, ayatnya yang ke-52. Dan kelaparan akibat eksploitasi, ayatnya yang ke-53. Hal ini membuat manusia sulit menerima manusia lain sebagai sesamanya. Dalam situasi itu, Maria merenungkan kedatangan Sang Juru Selamat melalui rahimnya sebagai bentuk keberpihakan Allah kepada orang-orang menderita dan terpinggirkan. Allah mengasihi semua orang dan menghendaki supaya orang percaya merasakan damai sejahtera yang daripadanya. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat yang ada di dalam kehidupan manusia. Allah sangat peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan dan tertindas. Allah telah memberikan kelegaan kepada Maria. Demikian pun bagi kita jika kita senantiasa setia dan hidup dalam pengharapan kepadanya. Untuk itu, muliakanlah Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Kiranya kami mampu memahami dan terlebih dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, jika ada sekiranya dari anak-anak-Mu yang lalai pada hari ini, Tuhan ingatkan dan tuntun ke jalan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana dan aktivitas kami pada hari ini dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, mungkin ada yang terbaring di dalam rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati pula bagi saudara-saudara kami yang menjadi pendamping bagi saudara-saudara kami yang sakit, berikan mereka semangat, kesabaran, dan sukacita dalam menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan mampukan melewati segala pergumulan ini. Dan jika mereka tidak mampu berjalan, Tuhan gendong mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melewati setiap pergumulan yang dihadapi. Saudara-saudara yang bersuka cita mengalami kesuksesan, Tuhan berkati mereka dan genapi sukacitanya. Juga ajarkan mereka untuk senantiasa mengucap syukur atas segala sukacita dan berkat daripada-Mu. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar senantiasa bersyukur atas pertambahan tahun anugerah Tuhan. Kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkan di masa-masa usia indah mereka. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita semua. Tuhan memberkati.